Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fajar Setiawan dengan NPM 243510079. Pada video kali ini saya buat bertujuan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah pemrograman web yang diampu oleh Bapak dosen Rizky Fadilah STMNG. Yang dimana tugasnya itu adalah saya akan membaca e-book pemrograman web bab 14. Baiklah, langsung saja ke bab 14-nya. DevOps CI/CD dan containerization. 1. SDLC dan modern DevOps meruntuhkan tembok pemisah. Di masa lalu yang kelam, pengembangan perangkat lunak seringkali terjebak dalam model air terjun atau yang disebut waterfall yang kaku. Tim pengembang atau yang disebut dev akan bekerja sama selama berbulan-bulan membangun fitur, lalu melempar kode yang sudah jadi melintasi tembok ke tim operasional, yaitu Ops, untuk dideploy ke server. Masalahnya, tim Ops tidak tahu menahu soal kode tersebut dan tim dev tidak tahu menahu soal konfigurasi server. Sehingga server meledak di tengah malam karena bug. Dev akan menyalahkan server Ops yang salah setting dan Ops akan menyalahkan kode dev yang busuk. Budaya saling tuding inilah yang melahirkan gerakan DevOps, sebuah filosofi budaya yang bertujuan meruntuhkan tembok pemisah antara kedua tim tersebut. DevOps bukanlah jabatan kerja atau sekedar alat, ia adalah pola pikir bahwa kamu yang membangunnya, kamu yang menjalankannya. Yang disebut you build it, you run it. Inti dari DevOps modern adalah kolaborasi dan otomatisasi. Tujuannya adalah memperpendek siklus hidup pengembangan sistem atau yang disingkat SDLC, namun tetap menjaga kualitas produk. Jika dulu perilisan fitur baru atau yang biasa disebut release cycle bisa memakan waktu 6 bulan sekali, perusahaan seperti Amazon atau Netflix kini melakukan ribuan perilisan setiap hari. Ini hanya mungkin terjadi karena proses manual yang rentan kesalahan manusia, seperti menyalin file via FTP atau mengkonfigurasi database manual, telah digantikan oleh skrip otomatis. Infrastruktur bukan lagi benda fisik yang harus dipasang dengan obeng, melainkan infrastruktur as code atau disingkat IAC. Kita bisa mendefinisikan server, jaringan, dan firewall dalam file teks seperti Terraform atau YAML yang bisa direview dan di version control sama seperti kode aplikasi biasa. Salah satu pergeseran terbesar dalam SDLC modern adalah konsep Shift Left Security atau DevSecOps. Dulu pemeriksaan keamanan dilakukan di tahap paling akhir, tepat sebelum rilis. Jika ditemukan celah keamanan fatal, tim harus membongkar ulang arsitektur yang sudah jadi, menunda rilis berbulan-bulan. Dalam DevSecOps, keamanan dipikirkan dan diuji di sebelah kiri garis waktu, alias sedini mungkin. Developer menggunakan alat memindai kode otomatis di editor mereka untuk mendeteksi password yang tertanam atau pustaka yang rentan saat mereka sedang menulis kode. Keamanan menjadi tanggung jawab semua orang, bukan hanya tim security yang duduk di Menara Gading. Penting untuk dipahami bahwa DevOps juga menuntut perubahan dalam arsitektur aplikasi itu sendiri. Aplikasi monolitik raksasa yang membutuhkan waktu 30 menit untuk booting sangat sulit untuk diintegrasi ke dalam alur DevOps yang cepat. Inilah yang mendorong adopsi arsitektur microservice dan cloud native, di mana aplikasi dipecah menjadi layanan-layanan kecil yang independen. Jika satu fitur error, hanya layanan itu yang perlu diperbaiki dan dideploy ulang. Tidak perlu merestart seluruh sistem. Ini memberikan ketangkasan atau agility yang luar biasa bagi bisnis untuk merespon pasar. Sebagai calon arsitek web, mengadopsi pola pikir DevOps berarti kamu tidak boleh berhenti belajar setelah kode berjalan di laptop saya. Kamu harus peduli bagaimana kodemu berperilaku di dunia nyata yang keras. Kamu harus memikirkan bagaimana cara memonitor aplikasimu, bagaimana cara memulihkannya jika crash, dan bagaimana cara menskalakannya jika viral. DevOps adalah jembatan yang mengubah seorang coder menjadi engineer yang bertanggung jawab penuh atas ciptaannya dari lahir hingga pensiun. Containerization atau Docker. It works on my machine is dead. Kalimat "tapi di laptop saya jalan kok" adalah alasan paling klasik dan paling menyebalkan dalam sejarah pengembangan software. Masalah ini terjadi karena perbedaan lingkungan atau environment. Laptop developer menggunakan macOS dengan Node.js versi 18, sedangkan server produksi menggunakan Linux Ubuntu dengan Node.js versi 14. Perbedaan kecil ini bisa menyebabkan bug yang sangat sulit dilacak. Solusi revolusioner untuk masalah ini adalah containerization, yang dipopulerkan oleh Docker.
Kontainer adalah sebuah unit standar perangkat lunak yang membungkus kode berserta semua dependensinya, library, konfigurasi sistem, hingga runtime bahasa ke dalam satu paket tertutup yang disebut image. Bayangkan kontainer seperti kontainer pengiriman barang di pelabuhan. Sebelum ada kontainer standar, buruh pelabuhan pusing mengatur cara memotong karung mobil dan peti ke dalam kapal. Sekarang apapun isinya, barang dimasukkan ke dalam kotak besi standar ukuran 20 kaki. Kapal atau server tidak perlu tahu apa isinya. Ia hanya perlu tahu cara mengangkut kotak tersebut. Begitu juga dengan Docker. Server Linux, Windows, atau Mac bisa menjalankan kontainer Docker apa saja, asalkan memiliki Docker Engine. Ini menjamin konsistensi mutlak. Jika kontainer berjalan di laptopmu, ia dijamin 100% akan berjalan sama persis di server produksi, menghilangkan variabel lingkungan sebagai sumber masalah. Jantung dari Docker adalah file bernama Dockerfile. Ini adalah resep tertulis langkah demi langkah untuk membangun image aplikasimu. Isinya biasanya seperti mulai dari OS Linux yang ringan, install Python, copy semua file codingan saya ke folder atau app, lalu jalankan perintah python main.py. Sifat Dockerfile yang deklaratif dan transparan ini sangat memudahkan onboarding anggota tim baru. Developer baru tidak perlu menghabiskan 3 hari untuk menginstal database dan setting environment variabel manual. Mereka cukup menjalankan satu perintah docker compose up dan seluruh lingkungan kerja seperti aplikasi, database, cache akan menyala dalam hitungan menit. Kontainer juga jauh lebih efisien daripada virtual machine atau VM tradisional. VM bekerja dengan cara mengemulasikan seluruh perangkat keras dan menjalankan sistem operasi tamu atau guest OS penuh di atas OS tuan rumah, yang memakan banyak RAM dan CPU. Sebaliknya, kontainer berbagi kernel sistem operasi yang sama dengan tuan rumahnya, namun tetap terisolasi satu sama lain dalam user space. Ini membuat kontainer yang sangat ringan, ukurannya hanya puluhan MB versus gigabyte untuk VM, dan bisa menyala dalam hitungan detik. Kamu bisa menjalankan puluhan kontainer di satu laptop standar tanpa membuatnya lemot, sesuatu yang mustahil dilakukan dengan VM. Di era cloud saat ini, kontainer menjadi mata uang standar deployment. Platform orkestrasi seperti Kubernetes atau K8s digunakan untuk mengelola ribuan kontainer yang berjalan di ratusan server sekaligus. Kubernetes bertindak sebagai polisi lalu lintas yang otomatis menyalakan kontainer baru jika traffic naik, mematikan yang tidak perlu, dan menggantikan kontainer yang rusak atau disebut self-healing. Meskipun Kubernetes mungkin terlalu kompleks untuk pemula, memahami dasar Docker adalah kompetensi wajib. Tanpa Docker, kamu akan terjebak dalam neraka konfigurasi manual yang memperlambat inovasi. Yang ketiga, CI/CD pipelines, pabrik kode otomatis. Jika Docker adalah wadahnya, maka CI/CD adalah ban berjalan atau conveyor belt di pabrik yang memindahkan wadah tersebut dari meja developer ke tangan pengguna. CI/CD adalah singkatan dari Continuous Integration dan Continuous Delivery atau Deployment. Bagian pertama, CI Continuous Integration adalah praktik di mana developer secara rutin atau beberapa kali sehari menggabungkan atau merge kode mereka ke repositori utama. Setiap kali kode didorong atau push ke Git, server CI otomatis bangun dan menjalankan serangkaian tes, mulai dari pengecekan gaya kode atau linting, unit test, hingga integration test. Jika ada satu saja tes yang gagal, proses dihentikan dan developer langsung diberitahu. Tujuannya adalah mendeteksi bug sedini mungkin saat kodenya masih segar di ingatan developer. Bagian kedua, CD, memiliki dua makna. Continuous deliveries, berarti setelah kode lulus semua tes, ia otomatis dikemas, misalnya menjadi Docker image, dan siap dirilis ke produksi kapan saja. Tapi tombol rilisnya masih ditekan manual oleh manusia. Continuous deployment adalah tahap yang lebih ekstrim, di mana seluruh proses benar-benar tanpa sentuhan manusia. Jika kode lulus tes, ia otomatis langsung dideploy ke server produksi dan bisa dipakai user saat itu juga. Perusahaan seperti Facebook dan Google menggunakan continuous deployment, memungkinkan mereka merilis fitur baru dalam hitungan menit setelah kode selesai ditulis. Untuk membangun pipeline ini, kita menggunakan alat seperti GitHub Action, GitLab CI, atau Jenkins.
Alat-alat ini didefinisikan menggunakan file konfigurasi, biasanya YAML, yang menjelaskan langkah-langkah pipeline. Contoh alurnya, langkah 1 install Node.js, langkah 2 jalankan npm install, langkah 3 jalankan npm test, langkah 4 jika sukses build docker image, langkah 5 push image ke registry, langkah 6 SSH ke server produk, dan update container. Pipeline ini bertindak sebagai penjaga gawang kualitas atau quality gate. Tidak ada kode sampah yang bisa lolos ke produksi karena robot CI/CD tidak punya rasa kasihan dan tidak bisa disuap. Penerapan CI/CD mengubah mengubah budaya kerja secara drastis. Developer tidak lagi takut melakukan perubahan besar atau refactoring karena mereka punya jaringan pengaman berupa tes otomatis yang akan menangkap jika mereka merusak fitur lama atau regression. Hal ini juga mengurangi stres saat hari rilis. Dulu deploy day adalah hari yang menakutkan di mana semua orang begadang dan berdoa server tidak meledak. Dengan CI/CD, deployment menjadi kejadian rutin yang membosankan dan terjadi berkali-kali. Jika ada error, sistem biasanya juga dilengkapi fitur rollback otomatis untuk kembali ke versi stabil sebelumnya dalam hitungan detik. Namun CI/CD yang efektif membutuhkan disiplin dalam penulisan tes. Pipeline secanggih apapun tidak akan berguna jika tes yang dijalankannya kosong atau asal-asalan. Filosofi Test Driven Development atau TDD sangat membantu di sini. Selain itu, kecepatan pipeline juga krusial. Jika developer harus menunggu 1 jam untuk mengetahui hasil tes, mereka akan kehilangan fokus. Pipeline harus dioptimasi. Misalnya dengan menjalankan tes secara paralel atau menggunakan caching agar bisa memberikan umpan balik dalam waktu di bawah 10 menit. CI/CD adalah investasi infrastruktur yang membayar dividen berupa kecepatan dan stabilitas jangka panjang. 4. Serverless dan microservice. Memecah batu monolit. Arsitektur tradisional biasanya berbentuk monolit, di mana seluruh logika aplikasi, user out, produk katalog, payment, reporting, digabung ke dalam satu proyek kode raksasa dan dijalankan sebagai satu proses server. Monolitik itu sederhana di awal, tapi menjadi mimpi buruk saat skala membesar. Jika fitur reporting memakan banyak memori, seluruh server bisa crash dan mematikan fitur payment juga. Selain itu, untuk menskalakan aplikasi, kita harus menduplikasi seluruh monolit tersebut yang boros sumber daya. Solusinya adalah memecah batu monolit menjadi microservice. Layanan-layanan kecil yang berdiri sendiri, punya database sendiri, dan berkomunikasi satu sama lain lewat API seperti HTTP atau gRPC. Dengan microservice, kita bisa menskalakan setiap fitur secara independen. Jika fitur payment sedang ramai, kita bisa menambah server untuk service payment saja, tanpa menyentuh server lain. Setiap tim juga bebas memilih teknologi terbaik untuk service mereka. Tim reporting bisa pakai Python, bagus untuk data, sementara tim core bisa pakai Go atau cepat. Namun microservice membawa kompleksitas operasional yang tinggi. Mengelola 50 service kecil jauh lebih sulit daripada satu service besar. Masalah seperti network latency, data konsistensi, dan distributed tracing menjadi tantangan sehari-hari. Oleh karena itu, microservice sebaiknya hanya diadopsi jika organisasi sudah cukup matang dan benar-benar butuh skalabilitas ekstrim. Evolusi lebih lanjut dari pemecahan ini adalah serverless computing. Contohnya AWS Lambda Virtual Function. Serverless bukan berarti tidak ada server, tapi servernya dikelola sepenuhnya oleh penyedia cloud dan disembunyikan dari kita. Kita hanya perlu mengunggah fungsi kode atau function handler, dan cloud akan otomatis menjalankan saat ada request. Keunggulan utamanya adalah scaling to zero. Jika tidak ada yang mengakses aplikasimu, kamu tidak bayar sepeser pun. Biaya dihitung per detik eksekusi kode ini. Ini sangat cocok untuk tugas-tugas yang jarang terjadi atau event driven, seperti memproses gambar upload, mengirim email notifikasi, atau cron jobs. Namun serverless memiliki kelemahan yang disebut cold start, karena fungsi serverless tidur saat tidak dipakai. Ketika ada request masuk pertama kali, cloud butuh waktu beberapa detik untuk membangunkan kontainer di balik layar. Ini menyebabkan latensi awal yang sangat tinggi. Selain itu, arsitektur serverless bersifat stateless, yang berarti kita tidak bisa menyimpan koneksi database jangka panjang.
memaksa kita menggunakan solusi seperti connection pooling eksternal. Debugging aplikasi serverless juga lebih sulit karena kita tidak bisa semudah itu menjalankannya di lokal mirip seperti di cloud. Pilihan antara monolitik, microservice, dan serverless bukanlah hitam putih. Arsitektur modern seringkali bersifat hibrid. Startup bijak biasanya mulai dengan modular monolith, kode terstruktur rapi tapi dideploy satu unit, agar cepat bergerak saat traksi mulai tinggi. Mereka memecah bagian yang paling boros sumber daya menjadi microservice atau fungsi serverless. Misalnya aplikasi utamanya tetap monolitik di kontainer Docker, tapi fitur resize image dan generate PDF dipindahkan ke AWS Lambda agar tidak membebani server utama. Arsitek yang baik tahu kapan harus memecah dan kapan harus tetap menyatu. 5. Monitoring dan observability. Jangan terbang buta. Setiap aplikasi dirilis ke alam liar, pekerjaan belum selesai, justru baru dimulai. Menjalankan aplikasi tanpa sistem monitoring ibarat menyetir mobil dengan mata tertutup. Kamu tidak tahu seberapa cepat kamu melaju, apakah bensinmu habis, atau apakah mesinmu mulai berasap. Sampai akhirnya kamu menabrak tembok. Observability, keteramatan, adalah kemampuan untuk memahami kondisi internal sistem berdasarkan output yang dihasilkan. 3 pilar utama observability adalah log, metrics, dan trace. Logs atau catatan adalah jejak digital diskrit dari setiap kejadian. Misalnya user A login pada jam 10 atau user error database timeout. Di lingkaran terdistribusi, log tidak boleh hanya disimpan di file teks di masing-masing server, karena server bisa mati dan lognya hilang. Kita harus menggunakan sistem centralized logging seperti Arcstack atau Loki yang mengumpulkan log dari semua kontainer ke satu dashboard pusat yang bisa dicari. Jangan lupa untuk melakukan log rotation agar di server tidak penuh dan jangan pernah mencatat data sensitif PII seperti password atau nomor kartu kredit di dalam log. Metrics adalah data numerik yang diukur dari waktu ke waktu, seperti penggunaan CPU, konsumsi RAM, jumlah request per detik, atau latensi rata-rata. Metrik memberikan gambaran kesehatan sistem secara high level. Alat seperti Prometheus, Grafana memungkinkan kita memvisualisasikan data ini dalam grafik yang cantik. Dengan metrik, kita bisa mengatur alerting atau peringatan. Jika penggunaan CPU di atas 80% selama 5 menit, kirim pesan ke Slack tim DevOps. Ini memungkinkan kita bertindak proaktif, mencegah downtime sebelum server benar-benar mati. Trace adalah pilar yang paling sulit tapi paling penting dalam arsitektur microservice. Ketika satu request user melewati 5 service berbeda, seperti front end ke out service, lalu core service, lalu payment service, lalu database, dan request itu gagal atau lambat, bagaimana kita tahu service mana yang bermasalah? Distributed tracing seperti Jaeger atau OpenTelemetry menyuntikkan ID unik atau trace ID ke header request yang diteruskan ke setiap service. Ini memungkinkan kita memvisualisasikan perjalanan request tersebut dalam bentuk diagram waterfall, sehingga kita bisa melihat dengan jelas, oh ternyata request ini lambat karena menunggu payment gateway selama 5 detik. Selain 3 pilar teknis, ada juga error tracking di sisi aplikasi seperti Sentry. Alat ini menangkap exception yang tidak tertangani atau unhandled exception di kode aplikasi secara real-time, lengkap dengan stack tree dan konteks variabelnya. Ini jauh lebih efektif daripada menunggu laporan user yang biasanya tidak jelas. Webnya error mas. Dengan Sentry, developer bisa tahu baris kode mana yang error, browser apa yang dipakai user, dan data apa yang memicunya. Seringkali tim dev bisa memperbaiki bug bahkan setelah user sadar bahwa mereka mengalaminya. Kesimpulannya, observability adalah asuransi bagi kredibilitas aplikasimu. Di era digital, downtime adalah kerugian uang dan reputasi. Sistem monitoring yang baik memberi timmu ketenangan pikiran atau disebut peace of mind untuk tidur nyenyak di malam hari. Karena mereka tahu jika terjadi sesuatu, sistem akan membangunkan mereka. Lebih dari itu, observability memberikan data untuk optimasi. Kamu tidak bisa memperbaiki apa yang tidak bisa kamu ukur. Jadikan dashboard monitoring sebagai halaman pertama yang kamu buka setiap pagi. Keenam, integrasi keislaman, amal jama'i, dan budaya hisab.
Arsitektur DevOps bukan sekedar menggabungkan tim development dan operation, melainkan manifestasi dari amal jama'i, kerja kolektif, dan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan. Dinding pemisah atau yang disebut silo, yang selama ini membuat developer dan tim operasi saling menyalahkan saat terjadi masalah, adalah bentuk perpecahan atau tafaruk yang dibenci Islam. Dengan DevOps kita membangun budaya saling menanggung beban, takaful, dan saling menolong, ta'awun. Developer bertanggung jawab atas kode mereka hingga ke produksi, dan tim operasi membantu menyediakan infrastruktur yang andal. Keberhasilan aplikasi adalah kemenangan bersama, dan kegagalannya adalah kepelajaran bersama, bukan ajang mencari kambing hitam. Praktik CI/CD (Continuous Integration) atau Continuous Deployment adalah implementasi teknologi dari prinsip istiqomah, konsistensi, dan mudawamah, kontinuitas, dalam beramal soleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai Allah adalah yang terus-menerus atau rutin, meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Daripada menumpuk kode berbulan-bulan lalu merilisnya sekaligus dengan resiko besar seperti ibadah musiman, CI/CD mendorong kita untuk melakukan perbaikan kecil setiap hari secara otomatis. Pipa otomatis ini juga bertindak sebagai filter dosa atau bug yang mencegah kesalahan teknis masuk ke lingkungan produksi, menjaga kualitas amal kita tetap bersih sebelum disajikan kepada pengguna. Teknologi containerization atau Docker mengajarkan kita tentang adil dan standarisasi. Kontainer memastikan bahwa kode berjalan dengan cara yang sama di laptop developer, server pengujian, maupun server produksi, menghilangkan alasan di komputer saya jalan kok. Ini adalah bentuk keadilan lingkungan jika tidak menuntut hasil yang sama dari lingkungan yang berbeda. Syaratnya, dengan kontainer kita membungkus amal atau aplikasi beserta seluruh pendukungnya menjadi satu paket yang utuh dan independen. Setiap siap bermanfaat dimanapun ia ditempatkan tanpa merepotkan tuan rumah atau server dengan konfigurasi yang rumit. Konsep monitoring atau observability sangat kental dengan nilai muhasabah, introspeksi, dan muraqabah, merasa diawasi. Sistem logging dan monitoring seperti Prometheus atau Grafana adalah malaikat pencatat bagi aplikasi kita. Ia mencatat setiap error, latensi, dan downtime secara jujur tanpa ada yang ditutupi. Seseorang DevOps engineer yang baik tidak menunggu pengguna marah-marah baru bertindak. Ia secara proaktif melihat dashboard atau catatan amal aplikasi untuk mendeteksi anomali sebelum menjadi bencana. Ini mengajarkan kita untuk selalu mawas diri dan memperbaiki kesalahan internal sebelum ditegur oleh orang lain atau sebelum datangnya hari kegagalan sistem yang fatal. Terakhir, filosofi microservice dan serverless mengajarkan kita tentang tawadu, kerendahan hati, dan spesialisasi. Dalam arsitektur microservice, setiap layanan mengakui bahwa ia kecil dan hanya bisa melakukan satu hal dengan baik. Namun ia sangat bergantung pada layanan lain dan membentuk sistem yang utuh. Tidak ada super service yang sombong ingin melakukan semuanya sendiri atau monolitik. Ini mencerminkan tatanan masyarakat Islam di mana setiap orang memiliki peran spesifik, seperti ulama, umara, pedagang, petani yang saling melengkapi. Kesombongan untuk melakukan segalanya sendiri seringkali berujung pada kerapuhan sistem atau yang disebut single point of failure. 7. Kesimpulan, siklus hidup tanpa akhir. Bab terakhir ini menyadarkan kita bahwa menulis kode hanyalah permulaan. Tantangan sesungguhnya adalah menjaga kode tersebut tetap hidup, sehat, dan relevan di dunia nyata. Berikut adalah pilihan-pilihan operasional yang harus kamu tanamkan. 1. DevOps adalah budaya, bukan jabatan. Kita belajar bahwa tembok pemisah antara pengembang dan operasional adalah penghambat inovasi. Filosofi you build it, you run it memaksa developer bertanggung jawab atas kualitas kode mereka hingga ke tangan pengguna, mendorong terciptanya perangkat lunak yang lebih tangguh atau resilient. Yang kedua, kontainer mengakhiri drama laptop saya. Dengan Docker, kita membungkus aplikasi dan lingkungannya menjadi satu unit standar yang immutable. Ini menjamin bahwa apa yang berjalan di mesin developer pasti akan berjalan sama persis di server produksi, menghilangkan variabel lingkungan yang sering menjadi sumber mimpi buruk dibagi. Pabrik otomatis CI/CD. Kita meninggalkan cara lama mendeploy via FTP manual yang rentan kesalahan. Pipa CI/CD bertindak sebagai penjaga gawang otomatis yang memverifikasi setiap baris kode melalui pengujian ketat sebelum mengizinkannya masuk ke produksi. Release fitur bukan lagi acara menakutkan bulanan,
melainkan rutinitas harian yang membosankan namun aman. Yang keempat, bijak memilih arsitektur. Kita membedah hype seputar microservice dan serverless. Kita memahami bahwa mencegah monolitik memang menawarkan skalabilitas terbatas, namun membawa kompleksitas operasional yang tinggi atau distributed complexity. Arsitek yang matang tahu kapan harus memecah dan kapan harus tetap menyatu demi efisiensi. 5. Jangan terbang buta atau observability. Terakhir, kita menyadari bahwa sistem pasti akan gagal, atau disebut failure is inevitable. Kuncinya bukan mencegah kegagalan 100%, tapi seberapa cepat kita bisa mendeteksinya. Kombinasi logs, matrix, dan trace memberikan visibilitas total ke dalam kotak hitam server, memungkinkan kita memperbaiki masalah bahkan sebelum pengguna menyadarinya. Baiklah, sekian saja video kali ini. Apabila terdapat kesalahan kata atau pengucapan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.